Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keempat kali ini kita masih tetap daring. Kita masuk langsung ke materi ya. Sekarang kita akan membahas tentang diferensial fungsi majemuk. Apa itu diferensiasi parsial? Diferensiasi parsial itu sebuah fungsi yang hanya mengandung satu variabel bebas dan satu macam turunan. Nah, contohnya nih, untuk fungsi yang A itu ada fungsi Y sama dengan fx, maka dia punya satu turunan saja, yaitu turunan Y sama dengan dy per dx. Nah, pada kasus yang B itu ada persamaan Y sama dengan fx, z. Jadi ada dua fungsi ya, ada dua variabel bebas. Maka turunannya tetap satu-satu. Yang pertama untuk turunan fungsi x, jadi dy per dx. Yang kedua itu ada turunan untuk fungsi z, yaitu dy per dz. Dan seterusnya ya. Berapapun jumlah variabel bebasnya, maka turunnya harus satu-satu. Selanjutnya ada derivatif dari derivatif parsial. Artinya turunan dari turunan parsial. Yang di awal tadi kan hanya derivatif parsial, turunan parsial. Nah, pembahasan berikutnya itu diturunkan lagi hingga mendapatkan angka konstan. Di slide itu ada contohnya ya, persamaan Y sama dengan X pangkat 3 plus 5Z pangkat 2 min 4X kuadrat Z min 6XZ pangkat 2 plus 8Z min 7. Nah, ini kita langkah pertama itu turunan parsial dulu seperti di awal tadi. Itu ada dua variabel bebas ya, X dan Z. Ingat, ada dua variabel di sana. Jadi turunannya harus satu-satu. Yang pertama kita turunkan dulu terhadap fungsi x-nya. Jadi dy per dx itu sama dengan turunan seperti biasa kita lakukan. Ingat, yang diturunkan apabila hanya ada variabel x-nya. Jika tidak ada variabel x dalam angka tersebut, maka dianggap 0. Nah, untuk yang pertama dy per dx itu x pangkat 3 ada x-nya ya, kita turunkan jadi 3x kuadrat. Angka berikutnya itu adalah kan plus 5z pangkat 2, itu nggak ada variabel x-nya ya, jadi kita anggap 0, hilangkan. Selanjutnya angkanya min 4x kuadrat z, ada x-nya, kita turunkan berarti 8xz dan seterusnya. Lalu kita berlakukan hal yang sama terhadap turunan untuk fungsi z di bawahnya ya, dy per dz. Sama, turunkan setiap angka yang ada variabel bebasnya z. Jika tidak ada variabel bebas z, maka dianggap 0. Dari turunan parsial yang pertama kita dapat dua persamaan, yaitu 1a dan 1b. Lalu kita turunkan lagi, derivatifkan lagi untuk masing-masing persamaan yang kita peroleh dari awal. Yang pertama yaitu persamaan 1a ya. Ini persamaan 1a ini kita turunkan juga untuk variabel x dan variabel z. Caranya sama kayak sebelumnya. Jadi untuk 1a itu kita turunkan pertama terhadap fungsi x, hasilnya 6x min 8z. Selanjutnya terhadap fungsi z. Lalu kita lakukan hal yang sama terhadap persamaan 1b. Pertama kita turunkan untuk fungsi x, hasilnya min 8x min 12z. Lalu terhadap fungsi z didapat 10 min 12x. Ingat, turunan yang kedua ini kita turunkan dari persamaan 1a dan 1b. Selanjutnya kita turunkan lagi sampai ketemu angka konstan. Diturunkan lagi. Dari turunan yang kedua tadi kita dapat persamaan 2ax dan 2az. Selanjutnya 2bx dan 2bz. Jadi ada 4 persamaan baru. 4 persamaan baru ini kita turunkan lagi
terhadap fungsi X dan fungsi Z masing-masing setiap persamaan. Jadi kira-kira ini ada 4 persamaan, kita turunkan terhadap fungsi X dan fungsi Z, maka hasilnya nanti itu 4 dikali 2, ada 8 angka konstan. Nah di next berikutnya itu ada 8 ya, angka konstan ya. 4 persamaan yang kita peroleh dari turunan kedua itu kita turunkan masing-masing terhadap X dan Z, ada 8 angka akhirnya. Nah kalau sudah sampai angka konstan seperti ini sudah tidak bisa lagi. Inilah hasilnya dari derivatif dari derivatif parsial, sudah harus angka konstan. Next itu ada nilai ekstrim. Jadi kita menentukan apakah nilai ekstrim ini maksimum atau minimum. Nilai ekstrim atau titik ekstrim itu memiliki syarat di mana turunan fungsinya itu terhadap fungsi X ataupun Z ataupun seterusnya itu harus sama dengan 0. Untuk ketentuan dia itu harus maksimum ketika perhitungannya itu harus lebih kecil dari 0, dan sebaliknya minimum jika hasil dari perhitungan rumus yang di layar itu harus lebih dari 0. Untuk contoh soalnya bisa kalian buka di halaman 243 dan 244 di buku Dumairi ya, atau bisa klik link yang ada di layar itu. Di link itu saya berikan penjelasan secara manual, jadi bisa adik-adik pahami secara detail ya di link itu. Next ada optimisasi bersyarat, di mana dikenal dengan istilah pengganda Lagrange. Ini tentunya sama, mencari nilai ekstrim atau titik ekstrim, tapi dia memiliki fungsi bersyarat atau kendala, istilahnya tidak kendala. Dimana sebelumnya tadi kan hanya titik ekstrim biasa, tentukan titik ekstrim dari persamaan berikut. Sedangkan di optimisasi bersyarat ini tentukan nilai ekstrim dengan syarat yang harus dipenuhi seperti ini. Nah itu bedanya ya, harus bisa bedain ya, kapan pada saat titik ekstrim biasa dan juga pada saat pengganda Lagrange atau optimisasi bersyarat. Untuk ketentuannya maksimum atau minimum sama ya halnya dengan nilai ekstrim yang biasa di awal tadi, harus kurang dari 0 jika maksimum dan lebih dari 0 untuk minimum. Untuk contoh lebih lanjutnya kalian bisa buka buku Dumairi 245 hingga 246 atau bisa klik link yang ada di layar. Di sana saya juga jelaskan secara manual. Next ada selanjutnya kondisi Kuhn-Tucker. Ini sama saja tetap mencari nilai ekstrim atau titik ekstrim, titik optimum sama. Hanya saja yang tadi nilai ekstrim yang pertama hanya tentukan titik ekstrim pada persamaan berikut. Selanjutnya optimisasi bersyarat. Tentukan titik ekstrim pada persamaan berikut dengan kendala atau harus memenuhi syarat berikut. Ada syaratnya. Selanjutnya di kondisi Kuhn-Tucker ini ada kendala juga, tapi kendalanya masih dalam bentuk tidak pasti, yaitu contohnya kendalanya X plus Y lebih kurang atau sama dengan 9. Jadi ada dua kemungkinan, apakah dia sama dengan 9 atau kurang dari 9. Nah ini persyaratannya belum pasti, angka persamaannya belum pasti ya. Jadi cara penghitungan nilai ekstrimnya menggunakan kondisi Kuhn-Tucker. Langkah-langkahnya ada di layar ya, bisa adik-adik baca semua. Pertama, tentukan rumusan permasalahannya, lalu tetapkan kondisi Kuhn-Tuckernya seperti ketentuan ABC, lalu uji untuk ketentuan 2C-nya. Dari yang kurang dari atau sama dengan yang bisa memenuhi persamaan 2A dan 2B. Itulah nanti yang akan dipilih. Untuk contohnya ada ya di buku 248 hingga 249. Bisa dipelajari sendiri
Selanjutnya ada homogenitas fungsi. Jadi ini untuk menentukan apakah fungsi ini homogen atau tidak. Nah, syaratnya homogen itu adalah ketika lambda pangkat nz-nya itu sama dengan fungsi lambda x dan lambda y. Contohnya seperti itu. Ada persamaan z sama dengan fungsi xy dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat y plus y pangkat 3. Ini bisa kita simpulkan bahwa fungsi ini homogen berderajat 3. Dari mana kita tahu derajat 3-nya? Itu dari pangkat terbesar di fungsi persamaannya ya. Itu pangkat tertingginya adalah 3. Jadi dia berderajat 3. Untuk pembuktiannya bisa dilihat dari perhitungan matematikanya itu ya. 2 lambda pangkat 3 kali x pangkat 3. Itu setiap angka itu dikali dengan lambda pangkat 3. Perhatikan ya. 4x kuadrat y ditambah lambda 3, y pangkat 3 ditambah lambda 3. Jadi semua angka dari persamaan soal itu dikalikan dengan lambda pangkat 3. Setelah itu disederhanakan, lalu ketemulah hasilnya lambda pangkat 3z. Next slide, kita masuk ke penerapan ekonominya. Yang pertama itu ada permintaan marginal dan elastisitas parsialnya, di mana permintaan suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga dari barang yang bersangkutan. Ada faktor lain seperti barang lain sebagai komplement atau substitutornya, selera, pendapatan, dan lain-lain. Nah, ini ada andaikan fungsi permintaan dari dua jenis barang, ada X dan Y, dengan ketentuan P-nya itu harga, maka dilihat di bawahnya itu untuk buat fungsi permintaan marginalnya seperti berikut. Jika kita pengen buat fungsi permintaan marginal X terhadap harganya, maka dx per dpx. Selanjutnya, fungsi permintaan marginal X terhadap harga barang Y, maka dx per dpy, dan seterusnya ya. Sesuaikan saja. Kita lanjut slide, itu ada contoh kasusnya, di mana diketahui permintaan daging sapi dengan persamaan QB-nya sama dengan 4850 min 5 PB plus 1,5 PN plus 0,1 I. Dengan keterangannya ada itu bisa dibaca adik-adik. Selanjutnya kita pengen menentukan permintaan marginal daging sapi terhadap daging kambing. Jadi ada dua barang ya, daging sapi dan daging kambing. Kita masukkan ke rumus dengan nilai rumus elastisitasnya. dQB per dPN min PN per QB sama dengan masukkan angkanya masing-masing, maka diperoleh hasilnya 0,03 yang artinya inelastis ya. Ini ketentuan yang sepertemuan kita sebelumnya, ketentuan elastis dan inelastis. Artinya pada saat angka 0,03 inelastis, maka artinya harga daging kambing turun sebesar 10%, maka kuantitas daging sapi yang diminta naik sebesar 0,3%. Next ada perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Jadi bila suatu perusahaan memproduksi dua macam barang, misalnya X dan Y, maka biaya produksi yang wujud adalah tergantung berapa banyak X dan Y yang diproduksi. Untuk C dinyatakan sebagai biaya total untuk memproduksi X dan Y. Maka untuk menghitung derivatif parsialnya untuk fungsi C, masing-masing produk bisa kita lihat di layar ya. Yaitu yang pertama, marginal CX sama dengan DC per DX. Untuk marginal C-nya DC per DY. Kita lanjutkan contohnya. Ada biaya gabungan untuk menghasilkan sepatu dan tas oleh sebuah perusahaan adalah C sama dengan X maka 2 N Y plus 10. Maka pada saat penulisan marginal cost-nya, yaitu marginal cost terhadap barang X, misalnya sepatu, kita turunkan DC per DX nya dari persamaan sebelumnya ya, turunkan terhadap yang ada variabel X nya, ini kan DC per DX, maka yang ada variabel X nya kita turunkan, X maka 2 ya ada, kita turunkan jadi 2X, yang lainnya tinggal ngikut. Itu untuk marginal produk X. Lalu selanjutnya untuk biaya marginal produk Y sama, kita turunkan fungsi dari soal C
yang mana ada variabel bebasnya Y. Mana itu? Ada di dalam kurung ya. Kita turunkan, maka diperoleh X pangkat 2 per Y plus 10. Itu untuk biaya marginal produk X-nya. Selanjutnya ada utilitas marginal parsial dan keseimbangan konsumsi. Apa itu keseimbangan konsumsi? Di mana suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Jadi adanya kombinasi konsumsi ya, tidak hanya konsumsi terhadap satu barang di sini. Ada berbagai jenis konsumsi yang pada akhirnya akan memunculkan kepuasan optimum. Kita langsung masuk kasus yang soal ya. Itu ada di halaman 259 sampai 260 di buku Dumairi. Atau adik-adik bisa klik link yang ada di layar masing-masing. Itu sudah Ibu jelaskan secara manual ya. Kita bisa tinggalkan. Selanjutnya ada produk marginal parsial dan keseimbangan produksi. Apa itu keseimbangan produksi? Di mana suatu keadaan atau tingkat penggunaan kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum, yaitu suatu tingkat pencapaian produksi dengan kombinasi biaya terendah. Jadi keseimbangan produksi itu di mana di saat kita memperoleh produksi yang optimum dengan biaya yang minimum. Nah, itu sudah keseimbangan produksi. Kita langsung saja masuk ke kasus ya biar lebih jelas. Itu ada di halaman 263 sampai 264 di buku Dumairi, atau klik link untuk lebih jelasnya. Oke, demikian dulu penjelasan Ibu tentang materi kita hari ini. Jangan lupa, matematika, ekonomi, dan bisnis itu menyenangkan.